Halo Sobat Traders, di minggu ini ada dua bank sentral besar yang akan mengadakan meeting, yaitu Bank Sentral Kanada juga Bank Sentral Eropa. Mereka akan memberikan kebijakan moneter terbarunya, tentu saja untuk menghadapi tahun 2021. Selain itu, mereka juga akan memberikan pengumuman mengenai suku bunga terbaru. Tapi prediksi para analis, kemungkinan suku bunganya masih sama. Kemudian dari negara Inggris, yang mana vaksin Pfizer sudah akan mulai didistribusikan di minggu ini. Sekitar 40 juta vaksin akan diberikan kepada orang-orang yang cukup rentan terhadap vaksin COVID-19. Kemudian dari segi komoditas, minggu kemarin OPEC sudah mengadakan meeting dan diperoleh hasil kesepakatan mulai tanggal 1 Januari. Mereka akan menambah produksi sekitar 1,9 juta barrel per hari. Tentu saja mereka akan terus memantau perkembangan permintaan, apakah dalam 1 bulan ke depan permintaan akan mengalami kenaikan atau permintaan akan masih tetap sama. Kemudian dari segi komoditas yang lainnya, komoditas emas yang berhasil bangkit di atas level 1.840 dolar per troy ounce masih stay di atas level 1.840-an. Para pedagang emas tentu saja mereka akan terus memantau perkembangan stimulus Amerika yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. Kemudian mengenai analisa teknikal, kita langsung tanya ke Hans Junior, bagaimana analisa teknikal beberapa mata uang, kemudian komoditas emas, juga minyak mentah. Baik, kita langsung saja tanya Hans untuk analisa indeks dolar, kemudian beberapa mata uang dan komoditas emas sama minyak mentah. Mungkin bisa dijelaskan mengenai analisa teknikal tersebut. Silahkan. Ayo, selamat datang lagi di segmen Weekly Overview ya, minggu kedua ya berarti ya di bulan Desember. Seperti biasa di pekan ini kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di pekan ini. Dari Forex and Commodity juga nanti juga ada WTI ya, tadi permintaan dari Pak Rudi ada WTI. Nah, kita akan membahas langsung aja seperti biasa, kita mulai dari indeks dolar. Nah, ini bisa kita lihat sekarang indeks dolar sedang berada di support daily ya, di support daily di S&P daily ini menjadi titik penentu, area penentu apakah ini ada candle doji ya di sini ya. Candle doji ini biasanya balik arah ya, rebound berarti. Jadi indeks dolar akan ada kemungkinan rebound naik. Apalagi dojinya di titik S&P daily gitu kan. Tapi kalau besok beberapa pekan ini diterabas turun atau di breakout turun gitu ya, nah itu berarti memang indeks dolar akan mengalami penurunan yang lumayan panjang karena ini adalah S&P daily ya. Jadi kalau misalnya S&P daily tersebut di breakout, nah itu kemungkinan indeks dolar akan turun tajam, bahkan bisa sampai pertengahan tahun depan menurut saya begitu. Sebenarnya di minggu-minggu inilah. Itu dari sisi indeks dolar. Kemudian kita lihat lagi di XAU USD atau gold deh, XAU USD atau gold. Nah, XAU USD juga sedang di titik apa namanya doji juga ya, dan ada di resisten dan kemungkinan apabila indeks dolarnya berhasil rebound XAU USD akan kembali turun. Tapi kalau indeks dolar breakout turun, nah XAU akan mungkin kembali ke 2000 ya. Jadi penentuannya tetap di indeks dolar ya, indeks dolar. Jadi XAU, Euro USD, kemudian pound sterling USD itu akan menunggu dari keputusan dari harga indeks dolar, mengikuti ya istilahnya begitu, mengikuti karena sudah seirama. Jadi mungkin penurunannya itu apabila naik XAU bisa sampai 2000-an ya, bisa ke di sini dulu nih di harga 1848 itu untuk XAU USD harus diuji dulu kalau itu breakout naik. Nah, jadi yang di titik atasnya itu 1848, yang titik bawahnya itu 1830. Nah, itu tinggal breakout mana. Kalau breakout atas, nah
XAU akan kemungkinan kembali ke hampir sekitar 1884 lah sekitaran itu untuk XAU USD. Tapi kalau breakoutnya bawah ya penilaian nanti di 1800 dulu, apakah 1800 di breakout, kalau di breakout turun ya bisa sampai 1670-an lah seperti itu ya. Itu untuk XAU USD. Kemudian kita lihat di Euro USD ya. Nah, Euro USD itu, nah ini juga secara time frame besar Euro USD sebenarnya mungkin akan sedikit, time frame kecil ya, time frame kecil itu akan mengalami koreksi ya, koreksi ke 1.20.818. Akan ada koreksi sampai sini 20818. Nah, di titik ini menjadi titik penentu apakah Euro USD kembali rebound atau koreksinya semakin dalam bisa sampai di 1.19649. Mungkin level koreksi untuk pekan ini ada di dua level ini. Nah, kalau misalnya nggak di break turun, kemungkinan tetap akan naik ya. Jadi Euro USD tetap mungkin akan ada sedikit koreksi dulu lah untuk 1, 2 sampai 3 hari mungkin di pekan ini, tapi kemudian akan melanjutkan kenaikan. Itu menurut analisa saya seperti itu ya. Secara pribadi tetap akan kembali rally naik untuk Euro USD. Kalau dilihat dari indeks dolarnya nanti break turun gitu ya. Kemudian kita lihat pound sterling USD. Nah, untuk pound sterling USD juga, nah ini udah di key level 4-nya di 1.32848, 1.32824. Nah, ini nanti menjadi titik penentu untuk pound sterling apakah di breakout turun atau enggak gitu ya. Kalau di breakout turun kemungkinan akan ke Fibo di sini di harga 1.31809. Nah, kalau nggak di break turun mungkin pound sterling akan kembali naik, melanjutkan kenaikan. Tapi misalnya kembali lagi ya ke indeks dolar, kalau indeks dolar berhasil rebound, euro, pound sterling dan XAU akan turun jauh ya, turun trennya kembali turun selain begitu ya untuk XAU, euro dan pound sterling. Kemudian kita ke WTI crude oil tadi, kenapa Rudi request WTI. Nah, untuk WTI sendiri ini analisa pekan lalu juga masih berlaku ya, kenaikannya masih akan ada di sampai 48.38, walaupun awal pekan ini ada penurunan, nanti ini hanya retrace, penurunannya ini hanya retrace nanti sampai harga 44.67 ini teman-teman atau bapak ibu semua mungkin bisa buy ya, bisa buy di sini, dan target buy-nya bisa di 48.38. Nah, ini juga ini turun dulu sampai sini baru kemudian naik, target naiknya di 48.38. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya dan Pak Rudi. Terima kasih telah menyaksikan segmen weekly overview minggu kedua di GK Invest Semarang. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.